Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Indi Nurfaika. Saya di sini akan menjelaskan suatu aplikasi yang mungkin orang. Nah, aplikasi ini itu saya kasih ciri-cirinya itu, manfaatnya itu bisa membantu dalam membuat skripsi, terusnya juga data penelitiannya. Nah, disimak baik-baik ya penjelasannya. Nah, apa sih, pasti banyak orang awam yang belum mengerti dan memahami atau mengenal Mendeley ini, aplikasi Mendeley ini. Nah, kita mulai saja dari pengertiannya. Apa sih itu Mendeley? Mendeley itu adalah aplikasi perangkat lunak yang dapat membantu atau memudahkan penggunanya dalam membuat atau mengolah data bahasa, baik itu berupa jurnal, skripsi, e-book, dan beberapa referensi lainnya, dan sekaligus membantu menemukan data penelitian dan berkolaborasi secara online. Nah, itulah pengertian dari Mendeley itu sendiri. Nah, dalam Mendeley itu sendiri, fungsinya itu apa sih? Nah, fungsinya itu untuk membuat daftar pustaka. Misalnya untuk dalam membuat skripsi itu dapat membantu membuat daftar pustaka dengan mudah dan menyusun karya tulis ilmiah yang Anda buat itu. Nah, setelah fungsinya itu apa sih keuntungannya dalam menggunakan Mendeley? Nah, di sini saya akan paparkan saja sedikit kegunaan dari Mendeley itu sendiri. Nah, dari penggunaan Mendeley itu sendiri, misal semua file yang kita masukkan dalam program Mendeley akan terdeteksi secara otomatis, baik berupa judulnya, penulisnya, halaman, dan lain-lainnya. Dan ini menurutku cukup bagus, cukup baik. Kegunaan Mendeley ini sangat membantu, khususnya itu para mahasiswa yang sedang membuat skripsi, sangat membantu. Di samping ini, setelah penjelasan saya yang pertama dan poin kedua, ketiga, keempat, dan kelima, bisa Anda lihat penjelasannya di samping ini. Sebelumnya kan kita sudah tahu nih apa sih pengertiannya Mendeley itu, aplikasi atau perangkat lunak gitu yang memudahkan mengolah data base. Nah, apa sih fungsinya? Membantu untuk membuat daftar pustaka. Apa sih kegunaannya? Semua file yang kita masukkan ke dalam perangkat Mendeley atau aplikasi Mendeley ini itu secara otomatis terdeteksi, misalnya judul, penulisnya, halamannya, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui itu, asal mula bagaimana sih dari mana sih asal mulanya aplikasi Mendeley ini? Itu pertama kali itu muncul pada tahun berapa dan kenapa? Nah, di sini saya akan jelaskan. Nah, saya akan jelaskan secara singkat begitu sejarah aplikasi Mendeley ini. Pertama kali dibuat dan muncul pada tahun berapa nih? Siapa sih pembuatnya? Nah, aplikasi Mendeley itu didirikan pada tahun 2007 dan oleh ketiga mahasiswa yang berasal dari Jerman. Nah, selain ketiga mahasiswa tersebut dibantu oleh membentuk tim dalam membuat proyek Mendeley ini. Nah, yang membantu dalam proyek Mendeley ini, pembuatan Mendeley ini, yaitu dari alumni, peneliti, dan software developers dari berbagai institusi akademik di Jerman tersebut. Nah, terus kemudian
pada tahun 2008 versi pertama dari Mandala ini diperkenalkan ke publik. Nah, dari sini mereka itu tidak berhenti di sini dengan kegigihannya untuk terus menyempurnakan aplikasi Mandala ini. Selanjutnya ini dari penjelasan secara singkat sejarahnya Mendeley, kita melihat nih kelebihannya dari aplikasi Mendeley tersebut. Nah, apa saja aplikasi kelebihan dari aplikasi ini? Nah, setelah tadi saya paparkanlah sejarah singkat aplikasi Mendeley itu yang yang dibuat oleh 3 mahasiswa yang berasal dari Jerman, yang dibantu oleh para alumni, peneliti dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih kelebihannya dari aplikasi Mendeley ini. Dari situ semua penjelasannya, sekarang ini nih saya akan paparkan nih bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Mendeley ini, apa sih tahapan-tahapannya dalam menggunakan aplikasi ini. Nah, saya akan jelaskan ya. Pertama itu tahapannya yang pastilah ya, membuka aplikasi Mendeley. Nah, setelah itu silakan klik in jika Anda sudah pernah meregistrasi sebelumnya. Tetapi kalau belum ya, baru memulai aplikasi ini, bisa klik register untuk melakukan tahap registrasi ya. Jika sudah memiliki akun ya, bisa langsung masuk atau bisa mengklik in langsung masuk. Kalau yang belum nih, silakan meregistrasi dulu, memasukkan data-data yang perlu dimasukkan atau yang dimintai lah oleh aplikasi untuk melakukan registrasi dan untuk selanjutnya akan masuk di aplikasi. Keduanya nih, setelah registrasi di aplikasi Mendeley, selanjutnya itu silakan memasukkan email Anda. Setelah itu lalu klik OK atau klik continue ya. Nah, setelah mengklik continue nih, setelah mengisi email, selanjutnya akan ditampilkan tampilan yang seperti ini nih ya. Seperti ini, kalau muncul tampilan seperti ini, silakan memasukkan email Anda. Anda akan diarahkan lah ke jendela registrasi, registrasinya ya, seperti gambar ini nih. Nah, silakan masukkan given name dan family. Maksudnya given name nama Anda dan nama keluarga ya. Bebas lah, terserah Anda mau isi nama Anda atau keluarga Anda secara lengkap atau nama panggilan saja, atau terserah Anda. Nah, setelah meregistrasi dan mengisi data-data yang diminta, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, artinya kalau muncul tampilan seperti ini, Anda sudah berhasil melakukan registrasi Mendeley. Nah, selanjutnya itu klik continue to Mendeley. Jika sudah selesai ini, selanjutnya tadi kan di awal yang sudah memiliki akun, langsung klik sign in dan memasukkan email maupun password. Nah, langkah selanjutnya ini nih, langkah kelima, lakukan cara seperti pada tahapan pertama tadi, yaitu mengklik sign in dari awal ya, mengklik sign in, kemudian memasukkan email dan password. Dan tadi saat Anda mengisi registrasi, email dan passwordnya itu yang digunakan untuk masuk ke aplikasi. Nah, setelah muncul tampilan tadi, itu klik add. Nah, selanjutnya akan muncul jendela
jendela add file ya, jendela add file. Nah, di situ Anda bisa memasukkan banyak file atau file yang sedang Anda kerjakan di aplikasi Mendeley ini. Ini itu langkah-langkahnya saya sedikit paparkan lah ya. Tapi penjelasan seutuhnya dijelaskan di samping ini. Setelah tahapan ke-7 tadi, kita beralih ke tahapan ke-8 nih, yaitu akan muncul tampilan yang seperti ini. Itu akan muncul tampilan di atas itu add file. Yang Anda lakukan sudah masuk. Jadi file yang Anda masukkan tadi sudah masuk. Tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu kita klik file yang Anda masukkan tadi, maka akan muncul di sisi kanan. Di sisi kanan itu informasi tentang file Anda, yaitu kayak jurnal, artikel, buku, akan muncul file-file. Nah, seperti informasi jurnal, pengarang, tahun, terbit, halaman, dipaparkan langsung di situ. Nah, tahapan selanjutnya setelah tahapan ke-8 itu kita ke tahapan 9 nih. Nah, tahap selanjutnya itu kita dapat melihat nih hasil. Nah, melihat hasilnya itu lakukanlah langkah copy. Nah, copy ini yang nantinya akan di-copy ke Word. Nah, setelah itu jika Anda memasukkan banyak jurnal atau artikel, Anda tinggal blok saja atau blok ya saja, lalu klik kanan, pilih copy paste atau klik biasanya sih langsung aja ya, nggak usah cari lagi nih supaya mengkopinya. Kita cukup tekan Ctrl C, CTRL ya di laptop, terus secara bersamaan ya dengan huruf C, jadi Ctrl C itu namanya Ctrl copy, jadi langsung saja. Setelah melakukan langkah tersebut, selanjutnya itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, sebagai contohnya di sini akan di-copy ke Word. Nah, untuk melihat hasil file jurnal atau artikel setelah di-add ke Mendeley, silakan untuk membuka Word, lalu klik kanan pada mouse dan paste ya. Nah, setelah mengklik itu akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, muncul tampilan seperti ini tuh kemunculnya informasi tentang jurnal, artikel yang Anda masukkan ke dalam Mendeley lalu di-copy di Word. Itulah paparan saya tentang bagaimana sih cara menggunakannya Mendeley. Nah, sudah dari awal tadi apa sih pengertiannya Mendeley, apa kegunaannya, apa fungsinya, apa sih manfaatnya, apa sih kelebihannya, dan sejarah singkatnya pun sudah tadi saya jelaskan. Dan yang terakhir ini itu kegunaannya. Nah, dari kegunaannya semoga yang yang melihatlah yang orang awam belum tahu apa itu Mendeley, semoga bisa tahu lah ya, walaupun sedikit, tapi lama-lama itu bakalan jadi bukit. Jadi terima kasih. Nah, sekian dari penjelasan saya itu tentang aplikasi Mendeley. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.